Kembali di Siang pemirsa, 3 pelajar SMA tewas seketika terlindas truk di Jalan Lintas Sumatera Solok, Sumatera Barat. Motor yang dikendarai ketiga korban hilang kendali hingga jatuh ke arah berlawanan dan ditabrak truk. Inilah rekaman kamera pengawas detik-detik kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Nagari Sauk Laweh, Kecamatan Kubung, Solok, Sumatera Barat. Sepeda motor yang dikendarai 3 pelajar SMA menabrak truk yang datang dari arah yang berlawanan sehingga ketiganya terpental dan meninggal seketika di lokasi. Tolong ya Allah tolong. Kejadian ini membuat panik warga sekitar yang langsung mengevakuasi ketiga korban yang kondisinya mengenaskan. Hujan gerimis dan jalan menikung yang licin diduga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai tergelincir yang membuat korban terjatuh ke arah berlawanan. Dan di saat bersamaan, truk yang melintas terlambat menghindar dan menabrak korban. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalan lintas Sumatera, Nagari Sauk Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Antara satu unit sepeda motor Honda Beat yang mana dikendarai oleh seorang pelajar dengan berboncengan 2 orang yang datang dari arah Solok menuju arah Kota Solok dengan satu unit mobil Fuso Cold Diesel yang bermuatan pupuk yang datang dari arah berlawanan. Kecelakaan maut ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Solok. Polisi menghimbau para pengendara khususnya remaja untuk selalu memperhatikan keselamatan saat berkendara di cuaca buruk. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Bribtu Eklesia di studio NTMC Polri. Halo Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia? Baik, terima kasih Vina dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Ledjen S. Parman pada siang hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula dari tol dalam kota Pluit yang akan menuju ke arah Tomang dan di arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati serta selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan pada siang hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini tetap berhati-hati dan juga selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan titik yang ketiga kita akan pantau di kawasan Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jembatan Ampera pada siang hari ini tampak cukup kondusif lancar. Begitu pula dari arah Ampera yang akan menuju ke arah Jalan Merdeka. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati serta selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur pada siang hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Denpasar yang akan menuju ke arah Gianyar. Perlambatan kecepatan terjadi jalan traffic light di kawasan ini selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan juga kami informasikan kepada pemirsa bahwa Korlantas Polri mengadakan operasi zebra
hingga tanggal 30 November 2025. Untuk itu pastikan selalu lengkapi surat-surat kendaraan Anda serta mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Vina. Silakan. Terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kembali di Sindo Siang pemirsa, mobil pengangkut puluhan jerigen solar terbakar di Daman Raya, Sumatera Barat. Api diduga muncul akibat korsleting mesin dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat menyala dan menghanguskan satu unit mobil yang tengah melintas di kawasan Bendungan Batu, Bakawik, Nagari Koto, dan Ampek di bawah Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin sulit dipadamkan dan semakin membesar. Kendaraan yang diketahui tengah membawa muatan BBM jenis solar dengan jerigen ini dengan sekejap ludes dalam si jago merah. Satu unit damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Diduga kebakaran ini terjadi akibat adanya korsleting listrik di bagian mesin mobil tersebut. Satu unit mobil pick-up diduga terbakar karena korsleting listrik. Alhamdulillah tidak terjadi korban jiwa. Dugaan sementara korsleting listrik dari ruang mesin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pasca erupsi, 178 pendaki masih terjebak di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Sementara itu, meski aktivitas Gunung Semeru mulai mereda, namun status gunung masih pada level 4 atau awas. Sebanyak 178 pendaki masih terjebak di Ranukumbolo, Gunung Semeru, Jawa Timur. Mereka terjebak saat erupsi terjadi Rabu sore. Seluruh pendaki dikabarkan berada di sisi utara Gunung Semeru yang jauh dari kawah. Ranukumbolo adalah danau kawah di atas permukaan laut atau berjarak sekitar 6 jam dari puncak Gunung Semeru via jalur pendakian Kalimati. Rencananya para pendaki yang terjebak akan dievakuasi oleh petugas pada Kamis pagi. Adanya sekitar 178 Wisatawan. pendaki yang ke Ranukumbolo dan tidak boleh bergerak dari sana, dan saya minta kalau besok aman agar mereka segera dievakuasi untuk turun dari Ranukumbolo. Sementara itu, meski aktivitas Gunung Semeru sudah berangsur mereda pasca erupsi, status Gunung Semeru saat ini berada di level 4 atau awas, yang merupakan level tertinggi gunung berapi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Tumpukan material lahar panas memenuhi jalur aliran lahar Sungai Leprak yang berada tepat di bawah jembatan Besuk Kobokan. Kondisi ini malah jadi tontonan warga yang penasaran dengan dampak erupsi Gunung Semeru. Puluhan warga memadati sepanjang jalur aliran lahar Sungai Leprak yang berada tepat di bawah jembatan Besuk Kobokan, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Kamis pagi. Tumpukan material lava panas memenuhi hampir seluruh jalur aliran lahar dengan bau belerang yang masih menyengat. Alih-alih menjauh, sejumlah warga malah mendekati tumpukan material lava lantaran penasaran dengan dampak erupsi Gunung Semeru. Petugas menghimbau warga untuk tidak terlalu mendekat lantaran kondisi material masih panas dan labil. Saya memang kepada seluruh masyarakat
jangan terlalu dekat ke aliran lahar Semeru dikarenakan ini kan masih panas juga dan ini juga masih labil untuk dilalui.